Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Quasi-Modogeniti. Selamat mengikuti ibadah di Gereja KBP Mampang Perapatan. Marilah kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 559 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah, Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Menyambut tiap orang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Wahyu
pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kita baca secara bergantian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bergemarlah menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur dan puji-pujian, nyanyikanlah baginya. Dengan musik yang indah, muliakanlah namanya. Bergemarlah memazmurkan firman dan perdamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita, tanda orang beriman. Berbahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Ora sembadita sasudena. Warta jemaat Minggu tanggal 27 April 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti. Dengan topik khotbah, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tanggung hamuma asa mangulu tudimuna. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Nomor 2, amplop gutilon dan tahun transformasi 2025. Pada hari ini Minggu 27 April 2025 kita akan memberikan amplop gutilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, jadwal ibadah 3 minggu. Butuhkan bagi warga jemaat HKBP Mangparapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah 3 minggu di gereja HKBP Mangparapatan yang terlampir di dalam warta. Nomor 4, Patengan Week. Hari Selasa 29 April 2025 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week pertama. Week 1 di rumah keluarga pengurus. Week 1 bertempat di GSG. Week 3 di rumah keluarga S. Lubang Gaul Inang Burpasaribu bertempat di Konsistori. Week 5 di rumah keluarga Desi Mangusong Inang Burhutahayan Jalan Gandaria 514 Jakarta Selatan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Week 1, 3, dan 5. 5. Bazar Gutilon dan tahun transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gutilon dan tahun transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nomor 6, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Mei, pada hari Minggu 4 Mei 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB, ibadah bahasa Batak 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR, mendaftar kepada Sitowek, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan amplop yang disediakan. Nomor 7, kegiatan pelajar CD tahun ajaran 2024 sampai 2025. Dalam rangka kelulusan pelajar CD tahun ajaran 2024-2025, maka akan diadakan beberapa kegiatan wajib diikuti oleh pelajar CD, antara lain: 1. Minggu 27 April 2005 pukul 12 WIB, tepat gereja, pertemuan orang tua dan pelajar CD. Nomor 2, Sabtu 3 Mei 2025 pukul 9.30 sampai pukul 11 sampai selesai, bertempat di gereja. Ujian tertulis, ujian lisan bersama orang tua pelajar CD. Yang ketiga, Jumat sampai Sabtu tanggal 9 sampai 10 Mei 2025, tempat Villa Puncak Resort. Kegiatan retret pelajar CD berangkat dari gereja hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 9 WIB, didampingi Amang Pendeta Resort, Pendeta Robert Pandangan MTH, dan yang Pendeta Personal
Pendeta Surani Ida Site STH. Nomor 4, Sabtu 17 Mei 2025 pukul 10 tempat di gereja. Geladi Resik menyaksikan iman pelajar Sidi Nomor 5, Minggu 18 Mei 2025 pukul 9.30 bertempat di gereja menyaksikan iman manam Dakon Haporseon. Nomor 8, pemakaian gedung serbaguna Hakemang Perapatan. Diberitahukan bagi warga jemaat perihal pemakaian gedung serbaguna Hakemang Perapatan sebagai berikut. 81. Waktu pemakaian Senin Sabtu pukul 7 sampai 15 WIB selama 8 jam, dan Minggu sesudah acara ibadah. Minggu gedung tidak dipakai untuk kegiatan gereja kecuali penggunaan sebagai rumah duka. Bagi anggota jemaat telah menggunakannya sebagai rumah duka pada hari Minggu, tapi acara adat dan pemakaian di luar hari Minggu. Biaya pemakaian bisa kita lihat dalam warta, ada tertulis. Catatan waktu pemakaian, ketertiban, pemesanan juga sudah terlampir semua, bisa kita baca. 9, warga yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Nomor 10, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dalam kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Nomor 11, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca dalam warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 565 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Amang inang saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 dari ayat 1 sampai ayat 5. Dalam topik minggu, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya akan baca untuk kita sesuai dengan terjemahan baru edisi kedua. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jerih payahmu untuk yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenali engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendapat kiriman surat yang sangat singkat. Izinkan saya membaca untuk kita pada saat ini. Dia berkata, kalau hari ini kita bicara soal dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya jadi teringat satu kejadian di rumah kami. Suatu pagi saya ngomong ke anak saya, "Nak, tolong matiin keran air di kamar mandi ya, udah penuh embernya." Dia jawab, "Oke Pak." 5 menit kemudian saya jalan ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Banjir lokal. Ember penuh, air luber, dan anak saya lagi asik dengerin musik sambil joget. Ini tempatnya orang Jakarta ini, karena pakai dialek Jakarta. Saya bilang, "Kamu bilang oke, tapi kok banjir?" Dia jawab polos, "Iya Pak, aku dengar kok, tapi enggak nyampe ke kaki." Saya ulang, "Iya Pak, aku dengar kok, tapi enggak nyampe ke kaki." Hah? Saya pikir, dengar tapi enggak sampai ke kaki, alias enggak dikerjakan. Rupanya ini masalah klasik manusia. Kita sering dengar Tuhan, tapi enggak sampai ke kaki.
hanya di sini. Demikian surat yang sampai ke saya, dan saya sudah teruskan ke Amang dan Inang. Ini adalah bagian perenungan akan topik minggu, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Di tahun 80-an barangkali ada satu lagu yang sangat populer dan tentu sangat menggugah banyak hati orang. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Ini lagu kayaknya menggugah Tuhan ya. Dengar enggak Tuhan doaku, ratapanku, seruanku, keluhanku? Dengar enggak Tuhan? Mana tanganmu? Ini begitu gelap jalan ini. Saudaraku, kalau sekarang firman ini mengingatkan kita, ya, dan terutama ini tentu di zaman kita sekarang ini, mengapa kita tidak mendengar suara Tuhan? Di zaman serba cepat ini suara Tuhan tidak berhenti sesungguhnya berbicara. Tetapi yang menjadi masalah saudara-saudaraku apa? Apakah kita masih mau mendengarkannya? Dan bukan sekadar mendengar, tapi apakah juga yang kita dengar itu sampai ke kaki kita, sampai ke tangan kita, sampai enggak ke tindakan kita? Ketika didengar mau enggak bergerak, ketika didengar mau enggak beraksi, bertindak, melakukan sesuatu? Saudaraku, firman Tuhan ini saya baca dari Yesaya 30 mendahului Yesaya 55. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Yesaya 30 ayat 21. Saudaraku, berulang-ulang sesungguhnya Tuhan mengingatkan umatnya, umat Yahudi yang berada di dalam pembuangan pada saat itu. Saudara-saudara, ada banyak masalah tentunya yang membuat mereka tidak terus mendengar dan melakukan apa yang mereka dengar itu. Kita tahu saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara soal mereka untuk kembali, mereka untuk mau mendengar Tuhan, masalah yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi ada banyak di sekitar mereka. Kita sudah pernah menguraikannya saudara-saudaraku melalui mimbar ini. Hal yang pertama, ada sebagian mereka mengatakan, wah ngapain dengar itu, ngapain untuk ngikut itu, toh kita sekarang ini sudah nyaman di tempat ini. Karena sebagian mereka ada yang sudah makmur saudara-saudara. Lalu mereka menikmati sedemikian rupa ya apa yang ada kemakmurannya, tapi tetap ada jiwa yang kosong sedemikian rupa sebab mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi sebagian lagi mereka merasa tertekan oleh pimpinan atau kuasa dari kekuasaan Persia. Di saat seperti itu mereka tidak merasa nyaman. Tapi sebagian lagi saudara-saudara, ketika mereka
tawarkan untuk pulang, lalu mereka terus berpikir, oh Yerusalem sudah hancur, bagaimana kita akan memulihkannya, bagaimana kita akan membangunnya kembali. Ya, terus mereka buat sesuatu, singa yang besar yang siap menghalang mereka. Mereka belum jalan. Ini kan masih di pasal 55 kan, di 56 baru nanti mereka jalan, saudara-saudaraku. 55 itu masih seruan ketika mereka dalam pembuangan. Tapi mereka sudah berpikir seperti itu. Bagaimana nanti untuk membangun kembali bait Allah. Jadi kota harus dibangun, bait Allah juga sudah hancur tadinya. Lalu bagaimana kita? Nah, hal-hal seperti ini kan sesungguhnya mereka kan belum sampai. Belum ada sesuatu yang mereka lihat secara nyata apa yang mereka akan lakukan di situ. Lalu mereka sudah membuat sesuatu penghalang. Kembali saudara-saudaraku, kalau kita rajin membaca kitab Amsal, kita akan temukan ya sifat-sifat pemalas. Salah satu sifat pemalas adalah dia ada di rumah, berada di rumah, tapi ketika dia disuruh untuk keluar dari rumah, dia katakan di halaman ada singa. Dia belum lihat saudaraku, tapi dia sudah terus gambarkan di situ ada sesuatu yang siap memangsanya. Padahal kalau dia keluar saudaraku, belum tentu. Kalaupun ada singa di situ, belum tentu akan mengganggunya. Hal seperti itulah yang membuat mereka tidak mau sungguh-sungguh mendengar, apalagi untuk melakukan apa yang Tuhan tawarkan. Saudaraku, saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan mereka, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan di ayat 3-nya, arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudaraku, berulang-ulang Tuhan menyerukan, memanggil, dan saya yakin kalau Tuhan yang memanggil itu bukan soal teriakan, tapi itu adalah suara yang lembut. Ya, seperti tadi yang kita dengar dari firman Tuhan di bagian hukum Tuhan. Marilah, ya, datanglah padaku hai kamu yang berbeban berat. Tuhan akan mengambil beban itu. Tawaran itu sekarang yang perlu direspon, apakah kita mau atau tidak. Nah, saudara-saudaraku, jika itu yang menghalangi orang Yahudi yang akan kembali dari pembuangan ke tempat yang Tuhan telah tawarkan, itu masa lalu. Tapi tentunya firman ini mau kita lihat untuk kehidupan kita, saudara-saudaraku. Apa yang menyebabkan banyak orang di zaman kita kurang atau bahkan tidak mau mendengar Tuhan? Apa kira-kira saudara-saudaraku? Saya mencatat, mengamati dari kehidupan di dunia yang serba digital, yang sering juga disebut sekarang ini dengan era society 5.0. Ada 4 hal, saudara-saudaraku. Apa itu? Satu adalah soal kebisingan hidup. Kita terlalu sibuk mengejar ambisi, hiburan. Wah, saudara-saudaraku, soal hiburan ini sekarang ya banyak sekali ya di sekitar kita, tawaran-tawaran sedemikian rupa. Kemudian keinginan duniawi yang berkaitan dengan hal-hal biologis, fisik sedemikian rupa, atau yang perlu di dunia ini, dunia glamor. Itu yang pertama, saudara-saudaraku, penyebab orang sulit atau bahkan
tidak mau mendengar Tuhan, kebisingan hidup. Yang kedua adalah hati yang keras, tidak mau diubah, tidak mau berubah. Hampir sama ya, tidak mau diubah, tidak mau berubah. Ya, kalau diubah tentu ada yang menggerakkan. Kalau berubah ya dari dirinya tidak mau sedemikian rupa. Lebih nyaman hidup menurut kemauan sendiri. Hati-hati ini Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya keinginanku, hanya kemauanku. Mulutku kok ini, bukan mulutmu katanya. Ya, dia tidak mau ya kata-katanya dituntun oleh orang tuanya, dituntun oleh saudaranya, lalu keluar kata-kata yang sesukanya. Hati-hati saudaraku di tengah kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah luka batin dan kekecewaan, atau mungkin ini sering kita dengar akar pahit. Ada yang pernah merasa mungkin doanya tidak dijawab, ya lalu memilih menutup diri dari suara Tuhan. Ada mungkin pergumulan yang sangat besar, ya, yang tidak diperdulikan orang, lalu dia merasa sakit sedemikian rupa, dan dia akhirnya tidak mau juga mendengar suara Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, soal luka batin ini memang kadang-kadang sulit juga untuk kita amati ya dari kehidupan. Sesungguhnya kalau ada seperti itu, ada sakit hati, ada sesuatu yang kurang yang mengena dalam dirinya, harusnya dia mau terbuka untuk memberitahukan kepada orang yang dekat di sekitar, terutama untuk seiman, baru bisa kita tahu. Tapi yang keempat ini adalah, ini sebenarnya sudah dari hal klasik, tapi tetap pengaruhnya di tengah kehidupan kita ini, yaitu dosa yang mengikat. Dosa membuat hati mati rasa terhadap suara kebenaran. Kalau sudah ya bergelimang dosa, apapun di sekitarnya, kebenaran, keadilan, tidak peduli. Ya, karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang jahat. Dan ada satu lagi berkaitan dengan dosa ini, saudaraku. Ini menjadi pertanyaan ketika kita membahas Ruhut Parmahanio Pamicangon atau RPP atau Siasat Gereja, ya. Karena di situ ada disebutkan dosa hasian. Ya. Pertanyaan apa itu ya dosa hasian? Ada dosa yang selalu dipeliharanya, dosa yang terus dilakukannya berulang-ulang dan tampaknya tidak mau untuk mengubah sedemikian rupa. Ya, udah pun diingatin tetap juga dia lakukan. Ya, dosa yang menjadi kekasihnya. Ya, kira-kira seperti itu mungkin terjemahan bebasnya saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu seruan kepada kita sekarang ini sebagai lanjutan seruan dari firman Tuhan kepada orang Yahudi dulu, ini sangat relevan untuk kita, saudara-saudara sekalian, mendengar firman Tuhan, ya, supaya kita hidup, supaya kita berkenan di hadapannya, dan tentunya akan kita terima kenyamanan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, dunia modern sekarang ini pun ada yang menggambarkan, ini lanjutan surat yang tadi, tapi tolong kita renungkan dengan baik, yang katanya mengganggu dalam kehidupannya. Notifikasi gadget yang membanjiri, notifikasi gadget yang membanjiri. Bayangkan ponselmu di pagi hari, ratusan notifikasi masuk, ada WhatsApp, Instagram, TikTok, berita dunia. Kamu mau baca Alkitab 5 menit saja,
tapi notifikasi terus menarik perhatian. Begitulah hidup ini. Suara Tuhan ada, tapi tertimbun oleh notifikasi dunia yang membanjiri pikiranmu setiap hari. Kalau tidak sengaja disaring, kita tidak akan pernah benar-benar mendengar Dia. Saudaraku, ini hal nyata sekarang ini karena begitu banyaknya informasi yang masuk ke kita. Acap kali yang seharusnya kita mau mendengar firman Tuhan jadi terkendala, saudara-saudaraku. Oleh karenanya perlu ada saringan informasi, perlu penyaring supaya tidak terganggu untuk mengarahkan pikiran, mengarahkan jiwa kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jika Tuhan menawarkan kepada orang Yahudi untuk mendengarkan Tuhan, supaya mereka mau mengarahkannya ke jalan yang benar, menjauhkan diri dari jalan yang salah, itu adalah kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Kepada kita sangat sayang Tuhan kita itu. Karena itulah ditawarkan, kamu memakai uangmu ya sedemikian rupa kepada hal yang tidak berguna. Sekarang kamu tidak perlu memakai uangmu, tapi kamu perlu ada kemauan untuk datang, untuk mendengar, untuk melakukannya. Itu saja. Maka kamu akan hidup. Maka kamu akan bersukacita. Maka kamu akan nyaman dalam kehidupan sehari-harimu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang tua yang mau mendengarkan Tuhan, maka mulutnya akan keluar kata-kata berkat kepada anak-anaknya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dan demikian juga anak-anak yang mau mendengarkan Tuhan, dalam reaksinya, dalam aksinya, pasti dia akan melakukan sesuatu yang berguna, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentunya bermanfaat untuk orang tuanya, untuk keluarga besarnya, untuk teman-teman di sekitarnya. Saudaraku, panggilan ini perlu kita respon dengan baik, kita sikapi dengan baik. Jika umat Tuhan dulu dihukum karena tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, tentunya kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Tapi kita pengen berbahagia dalam keluarga, bersukacita dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja kita pun kita pasti suka supaya kita bersama dengan teman merasakan kebahagiaan. Karenanya dengarlah firman Tuhan. Saya akan baca sesuatu yang mengajak kita, saudara-saudaraku, gambaran zaman ini. Di dunia sekarang manusia berlomba-lomba membeli apa saja untuk mencari kepuasan. Gadget terbaru, jabatan prestisius, like dan follower di media sosial, liburan mewah, citra diri yang dikagumi orang. Tapi setelah semua itu diraih, mengapa hati tetap kosong? Mengapa jiwa tetap lapar? Sama seperti orang Yahudi di zaman Yesaya, manusia modern menghabiskan tenaga, uang, waktu untuk hal-hal yang tidak pernah bisa menyenangkan jiwa mereka. Undangan Tuhan hari ini berkata, mengapa kamu menghabiskan hidupmu untuk sesuatu yang tidak memuaskan? Dengarkanlah aku akan memberimu makanan sejati. Aku akan memberimu hidup yang penuh sukacita. Undangan ini bukan hanya untuk umat Israel kuno, saudaraku,
undangan ini berlaku untuk kita sekarang, bagi setiap orang yang mau melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mau mendengar, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jika dulu umat-Mu, umat Israel, mereka tidak melakukan dan akhirnya menderita, ya Tuhan, jangan terjadi hal seperti itu dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa Roh-Mu, seperti seruan minggu kami, kuasi modogeniti, merindukan firman, merindukan suara Tuhan, dan suara-Mu itu yang akan mengarahkan kehidupan kami. Dengan suara-Mu itu yang akan membuat kami bersuka cita. Dengan suara-Mu itu yang memotivasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 25 orang di minggu ke depan ini. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan, ada 3 keluarga. Ya Tuhan, berkatilah mereka dalam hitungan perpanjangan tahun dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Melalui itu mereka juga mengenal Engkau dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah ke depan juga mereka menjadi pribadi dan keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Siol Ambarita, Amang Denri Samosir, serta Inang Nyonya Sintua Manik Boru Merpau yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, dalam kelemahan fisik mereka, jangan biarkan mereka ya Tuhan digoda oleh kuasa iblis. Jangan biarkan berputus asa. Biarlah Roh-Mu senantiasa meneguhkan, mengarahkan iman mereka kepada Tuhan. Dan berkatilah mereka dalam pengobatannya, dalam istirahatnya, untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir beribadah bersama dengan kami di gereja ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, hal-hal apa yang membuat mereka terkendala datang ke gereja. Kalaupun mereka beribadah di tempat yang lain, Tuhan, kami rindu akan kebersamaan dengan mereka di tempat ini. Gerakkanlah hati mereka ya Tuhan, dan pakailah juga kami semua untuk mengarahkan, mengajak mereka supaya persekutuan kami indah, di mana saudara-saudara yang seiman, yang satu persekutuan di jemaat boleh bertemu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami juga mau doakan kegiatan tengah minggu, baik di UEK demikian juga kategorial. Ya Tuhan, gerakkan hati kami untuk aktif di kegiatan-kegiatan tersebut. Sebab dengan itulah kami semakin akrab dengan sesama warga jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan rencana-rencana kegiatan kategorial, baik pelajar sidi ke depan dan juga untuk calon sintua yang dalam waktu dekat akan ditahbis menjadi sintua. Semua persiapan-persiapan kami serahkan ke tangan-Mu, lindungi, berkati kami Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, seraya kita
memuji Tuhan. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Terbukalah jalanku, berikanlah air kehidupan, menyegarkan hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Lihatlah aku menunggu, ku siapkan hatiku, ku berserah kepadamu, hidupku telah Kau tebus. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.